Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai program audit utang biaya yang beranggotakan saya Anindya Trihayati dan teman saya Devika Feriana Sari. Selamat memperhatikan. Yang pertama, pengertian mengenai utang biaya atau bisa disebut juga biaya yang masih harus dibayar, yaitu biaya-biaya yang harus dibayarkan oleh perusahaan kepada pihak lain atau jasa-jasa yang telah dilakukan oleh pihak lain demi kepentingan perusahaan. Biaya tersebut sudah merupakan kewajiban perusahaan untuk membayarnya, namun belum dibayarkan oleh perusahaan, sehingga masih merupakan hutang atau kewajiban yang harus ditanggung oleh perusahaan untuk melunasinya. Contoh dari utang biaya yaitu utang gaji, utang listrik, utang telepon, utang air, utang pajak penghasilan, dan utang bunga bank. Selanjutnya yaitu tujuan audit utang biaya atau utang jangka pendek, yaitu yang pertama, memeriksa apakah terdapat internal kontrol yang baik atas liabilitas tersebut. Yang kedua, memeriksa utang jangka pendek di neraca laporan keuangan yang didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan berasal dari transaksi yang benar-benar terjadi. Yang ketiga, memeriksa pencatatan utang jangka pendek. Yang keempat yaitu memeriksa accrued expense. Auditor harus memeriksa dasar perhitungannya, apakah masuk akal dan tidak terlalu besar atau tidak terlalu kecil. Yang kelima yaitu memeriksa apakah ada kewajiban leasing atau sewa. Jika ada kewajiban leasing untuk pembelian mesin pabrik, maka harga perolehan mesin dan utang leasing harus dicatat sebesar nilai tunainya. Yang keenam yaitu memeriksa konversi mata uang utang jangka pendek. Jika ada liabilitas yang menggunakan mata uang asing, maka harus dikonversi ke dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia per tanggal neraca. Yang ketujuh yaitu memeriksa pencatatan bunga. Apakah bunga tersebut sudah dicatat per tanggal laporan keuangan atau neraca. Yang kedelapan yaitu memeriksa pencatatan biaya bunga. Memeriksa biaya bunga tersebut apakah telah tercatat dalam neraca dan benar-benar terjadi dan dihitung secara akurat dan merupakan beban untuk perusahaan. Yang kesembilan yaitu memeriksa perjanjian kredit. Biasanya dalam perjanjian kredit, bank mencantumkan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabahnya. Persyaratan tersebut harus diikuti oleh perusahaan sehingga tidak terjadinya bank default. Yang terakhir yaitu memeriksa kesesuaian penyajian utang jangka pendek di dalam neraca atau laporan posisi keuangan dan CALK atau catatan atas laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Selanjutnya yaitu audit atas utang biaya, yaitu yang pertama melakukan pengujian akrual dalam hubungannya dengan pembayaran tahun berjalan, yang kedua membandingkan akrual tahun berjalan dengan tahun sebelumnya. Selanjutnya, kita akan membahas tutorial bagaimana cara kita membuat lead sheet. Nah, yang pertama kita memilih dulu akun mana yang termasuk ke dalam utang biaya. Nah, untuk kita lihat dari kepala akun nomor 2 karena itu termasuk utang dan kita memilih nomor akun 21400 untuk accrued expense atau utang biaya. Nah, setelah itu kita masukkan nomor akun ini ke dalam lead sheet
Nah, kemudian untuk client balance-nya kita ambil dari data DTB dengan rumus sum if, dan untuk audit balance-nya kita menggunakan rumus sum if s. Data yang kita ambil juga dari data DTB, dan kita akan menemukan selisih dari tahun ini dan tahun sebelumnya, dan kemudian kita akan mengetahui berapa persentase perubahan dari utang biaya tersebut. Nah, di sini kita akan mendapatkan berapa persenkah utang biaya itu berbeda dari tahun sebelumnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf, dan apabila ada yang ingin bertanya, maka dapat didiskusikan di forum yang telah disediakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.